Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan, gini loh enaknya jadi anak presiden. Iyalah, Malu. begitulah enaknya jadi anak presiden. Nah, Mamam, kalau lu kan begini loh, contoh nasib jadi penjilat yang nggak dianggap, gitu kak? Mamam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus tutur sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, ya alhamdulillah. Setelah kita ngelihat Ade Armando sama Abu Janda tadi, ya, ternyata Denny Siregar juga, ya, Denny Siregar ini kan pendukung Ganjar itu sendiri ya, udah mulai cekot-cekot juga ya, bener-bener kayaknya, berkah sholawat Azril gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, alhamdulillah. Sekarang Denny Siregar, memang sih ya, kita kalau satu kelompok terus ada satu orang aja, ada satu orang yang poma, orang serakah, orang zalim, kelompok itu nggak akan tahan gitu. Kebayang nggak lu kalau orang-orang kayak Denny Siregar yang nggak bakal awet lah kakak. Nah ini sekarang Denny Siregar lagi curhat anjing. Ya mamam dulu. Ini curhatannya Denny Siregar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemuja Jokowi. Ya, isu politik dinasti di keluarga Jokowi bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya yang menjadi ketua umum PSI. Kemana aja lu, Cok? Begini amat lu, Cok. Udah nggak dapat roti, biasanya kan muji biarpun apa, puji, ngebela-bela, mamam dah lu. Rasain lu, Cok. Kasak-kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Baru nyadar lu, Cok. Mungkin lu selama 10 tahun ini lu koar-koar, jilat-jilat tapi nggak dapet apa-apa gitu ya. Berkembang di masyarakat. Lu kali. Makanya gue sebenarnya seneng tuh Kaesang jadi ketua PSI. Seneng gitu, jauh lebih baik daripada Giring. Tapi lu kebayang nggak ya, Denny Siregar ini kan dia udah lumayan lama jadi pembela Jokowi ya, tapi ya apa sih jabatan dia, kagak ada apa-apa. Aduh.
Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI dan hanya dalam waktu 2 hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Lu juga yang jadi bahan tertawaan kalau begini. Lu kenapa lu Kaisang jadi ketua umum PSI terus lu udah 10 tahun cuap-cuap sampai apa ya? Wah, jilatan lu emang luar biasa sih, tapi nggak dapet jatah apa-apa lu ya. Kaisang 2 hari jadi ketua umum nggak? Iri Denny, cok, lu cok, bikin malu cok. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri. Bentar cok. Kemudahan dalam berbisnis dan berpolitik. Lu udah begini nggak mudah-mudah hidup lu ya? Makin susah ya? Nggak berani keluar sendirian ya? Salah lu sendiri, rasain cok, rasain. Ulangin dikit ini. Iya, rasain cok, rasain. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati. Kode Iya yang iri. Banyak orang iri hati. Banyak orang iri hati gimana? Lu yang iri kali cok. Banyak kan akhirnya lu ngerasain kan sekarang. Nah, lu udah lama kagak dapet apa-apa ya? Begitu-begitu doang ya? Mulai nyadar lu. sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam, maka Mukanya udah muka-muka ya. Serius, muka-muka kesel beneran. Gua nggak tahu sih ini gimmick apa kagak. Cuman kalau lihat dari wajahnya sih wajah-wajah kesel beneran. Awas ring jantung copok. Ya. Lu ring jantung kan sudah pakai ring jantung lu. Jangan begini-begini deh ya. Tobat deh ya. Denny. Udah. kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. Kan? Mulai ke dirinya kan. Jadi ngatas-namain orang lain. Ujung-ujungnya dirinya dia sendiri. Saya adalah bisa dibilang pecinta Jokowi. Baru nyadar. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya. 2 periode nah lu tuh dia bener-bener tuh. Bener-bener dia bernarasi nih. Minta jatah lu cok. Ntar ditarik Kaisang pindah juga dia nih. Yang kayak dia nih ditarik sama Kaisang pindah juga nih. Tapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Kemana aja lu 10 tahun cok. Buta mata lu. Cok. Buta mata lu. Aduh. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Baru tahu lu, makanya diingetin dari dulu bahwasannya bahaya nih, rezim nih bahaya. Lu kan dulu puji. Sekarang baru nyadar lu, bodoh amat. Atau dia begini mungkin ya, sadar nih rezim udah mau berakhir kali ya. Jadi dia ya boleh dibilang cari aman. Tapi umat Islam udah terlalu apa ya? Terlalu dendam mungkin. Kalau pakai kata dendam jahat banget gue, nggak terlalu mengingat gitu. Kasus lu masih ada Den, masalah santri Tasikmalaya ini belum. Berganti rezim bisa jadi lu. Hati-hati lu. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Nah, jejak digital lu juga banyak. Cok. Masa iya lu setolol ini sih? Ya, memang ya guys ya, nggak ada yang setia. Gue kira Denny Siregar ini
Ternyata begini juga, gua bayangin lu, ya, jejak digital Jokowi dibilang diingatkan. Jejak digital lu juga ada, Cok. Udah sering diingetin lu, sama Cok. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Nah, soalnya mukanya dia sama kesel anjir. Mukanya dia yang ini kesel banget. Sampai batuk gua, Cok. Iya. Menjentikan jarinya. Dia susah ngejilat Jokowi ya. Muja-muji Jokowi berapa tahun nih? Nggak dapet apa-apa. Jadi YouTuber doang lu, Cok. Ada. Ya Allah, selamatin gue dari yang begini ya Rab. Amin. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Kemana aja? Dari awal udah dibilangin, lu baru sekarang nyadar karena kemarin-kemarin lu masih berharap untuk dapet jatah ya. Aduh. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Kemana aja? Sudah coba. Ini baru nyadar, telat nyadar. Dia telat nyadar ini kalau dari judulnya ini. Telat nyadar itu karena beneran sadar atau mau cari aman. Atau mau cari aman lu, Cok. Lu. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Belum selesai keresahan banyak orang melihat Kaisang begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Nah, Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. nah, nih si Denny nih, orang yang paling anti cendana dulu. Sejahat-jahatnya Pak Harto nggak bangun dinasti begini. Separah-parahnya Pak Harto almarhum nggak separah ini. Nih sekarang lo bilang kolusi korupsi KKN lah ya, nepotisme. Lu rasain pujaan lu sekarang. Iya, maju Kaisang, maju Gibran. Gue udah bilang beberapa tahun yang lalu, gue bilang mereka akan cakut-cakutan sendiri. Nih, babab. Orang kelihatan kok. Orang penjilat-penjilat ini bakal, nggak bakal hidup tenang lu Den. Dan saya resah membayangkan kasak kusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Dari dulu kalau kita, dari kelompok kita dari dulu udah tahu itu. Cuman kan kelompok pembela Jokowi yang selalu membela kayak lu, Cok. Itu, wah mati-matian bela Jokowi kan. Nah, sekarang lu baru lu nyadar. Mamam. Lanjut dikit lagi. Sama sekali tidak terlihat kerendahan hati menyikapi situasi yang ada. Atau setidaknya mundur sejenak lah. Pemaksaan, bahkan bisa dibilang pengkarbitan. Buset, Pak Jokowi dibilang mengkarbit anak-anaknya. Wah, Denny Siregar. Cia, lu Cok. Bilang aja lu gak dapet jatah makanya ngomong begini. Ya kan, Cok? Jadi dengan dalih demokrasi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat banyak. Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan. Gini loh, enaknya jadi anak presiden. Iyalah. Malu. Begitulah enaknya jadi anak presiden. Nah, mamam. Kalau lu kan begini loh. Contoh nasib jadi penjilat yang gak dianggap. Gitu, Kak. Mamam. Mempertontonkan. Gini loh, enaknya jadi anak presiden. Tanpa malu-malu lagi, bahkan dengan bangga memamerkannya keluar. Iyalah. Saya tetap berharap berhentinya Bapak dari kekuasaan meninggalkan kesan yang baik dan nama harum yang tidak akan terlupakan. Bukan malah terpenjara dengan narasi haus kekuasaan. Ya memang. Ada Den. Ya kita dapat videonya dari sini. Segitu guys, 4 menit. Yang lain dapat 2 menit aja. Dia kesian si Denny.
Cok, pesan gue, udahlah ya kalian nilai sendiri aja dah, bacotnya dia. Dia begini beneran dari hati, gimmick atau nggak dapet jatah, dah gitu aja. Gue, Mbak Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gue kasih video fullnya. Nih, nggak gue potong, nggak gue pause jeda-jeda kayak tadi. Nih, tonton dulu. Mam. Isu politik dinasti di keluarga Jokowi. Bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo. Kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Dan yang terakhir, Kaesang, putra bungsunya yang menjadi ketua umum PSI. Kasak-kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI, dan hanya dalam waktu 2 hari saja, tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya. Tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya gak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara. Termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Belum selesai keresahan banyak orang melihat Kaesang begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. Dan saya resah membayangkan kasak-kusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Sama sekali tidak terlihat kerendahan hati menyikapi situasi yang ada. Atau setidaknya mundur sejenaklah. Pemaksaan, bahkan bisa dibilang pengkarbitan sedang terjadi dengan dalih demokrasi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat banyak. Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan, gini loh enaknya jadi anak presiden, tanpa malu-malu lagi bahkan dengan bangga memamerkannya keluar. Saya tetap berharap berhentinya Bapak dari kekuasaan meninggalkan kesan yang baik dan nama harum yang tidak akan terlupakan. Bukan malah terpenjara dengan narasi haus kekuasaan.
Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.